Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-muhtadin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para talabah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah fi hadzal majlis biidznillah taala sanastamirru, kita akan melanjutkan darsana pelajaran kita semua di bab yang ketiga tentang wahyu, dan kita akan mempelajari makna dari wahyu itu apa. Terus kemudian juga kita akan mempelajari bagaimana sampainya wahyu kepada malaikat, kemudian sampai wahyu kepada para rasul, dan kemudian beberapa pembahasan lainnya. Ini penting bagi kita agar kita yakin sebagai seorang muslim memahami dan mengetahui bagaimana sampainya wahyu dari Allah Azza wa Jal, sampainya Al-Quran dari Allah Azza wa Jal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita memiliki keyakinan akan Al-Quran dengan keyakinan yang kuat, karena kita tahu bagaimana turunnya Al-Quran, tahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap pesan dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Al-wahyu imkaniyatul wahyi wa wuqu'ihi. Nah, di bab wahyi ini kita akan mempelajari subbab tentang mungkinnya wahyu dan terjadinya turunnya wahyu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita akan membaca pendekatan dari musannif. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Izdaharatil hayatul ilmiyatu wa baddadat asyi'atuha kulla raibatin kanat tusawirun nas ila ahdin qaribin fima wara'al maddah min ruh. Telah izdaharat, telah berkembang dengan pesat kehidupan ilmiah, wa baddadat asyi'ataha atau asyi'atuha, dan cahayanya memecah kulla raibatin, segala keraguan, kanat tusawirun nas ila ahdin qarib, keraguan yang memagari manusia sampai akhirnya terpecah ila ahdin qarib, pada waktu yang dekat, fima wara'al maddah min ruh, apa yang ada di belakang benda, maddah, min ruh, dari ruh. Jadi maksudnya kehidupan ilmiah pada zaman ini telah menyepakati adanya sesuatu yang disebut ruh di balik sesuatu yang nampak atau benda. Wa amana al-ilmu al-maddi alladhi wada'a jullal kainat tahta tajrubati wal ikhtibar bi anna hunaka alaman ghaibiyan wara hadzal alami al-musyahad. Dan ilmu maddi, ilmu maddah atau ilmu maddah itu artinya sesuatu yang nampak, ya, maddah. Baik, ilmu yang nampak, ya, ilmu hissiyah, baik, yang menaruh segala hal yang ada itu di bawah penelitian, bahwasannya mereka mendapati ilmu tersebut ada alam gaib di belakang alam yang disaksikan ini, dan bahwasannya wa anna alamal ghaibi adaqqu wa a'maku min alami asy-syahadah, bahwasannya alam gaib itu ada wa a'maq, lebih dalam dari alam yang disaksikan. Wa aktsarul mukhtara'atil haditsati allati akhadat bi albabin nas tuhjibu wara'aha hadha as-sir al-khafi alladhi ajaza al-ilma aw al-ilmu an idraki kunhihi wa in lahadha atharahu wa madhahirahu. Masih membahas tentang roh. Dan kebanyakan penemuan al-haditsah yang baru yang mengambil akhadat bi albabin nas, hati manusia, tuhjibu, ia menutup, wara'aha, di belakangnya, hadza sirra al-khafi, yaitu rahasia yang
tersembunyi, yaitu ruh. Alladzi ajizal ilmu, yang ilmu itu tidak sanggup an idraki kunhihi, mengetahui bentuknya, hakikatnya, wa illa hadha atharahu wa madhahirahu, walaupun bisa memperhatikan dampaknya dan juga hal yang bisa dilihat. Nah, jadi maksudnya ilmu yang baru, ilmu modern ini mengakui adanya ruh, tetapi mereka tidak mampu mengetahui hakikat dari ruh tersebut, walaupun bisa melihat dampak atau sesuatu yang bisa dihasilkan dari ruh tersebut. Misalnya kita meyakini bahwasanya ayam itu bisa hidup, bergerak karena ada ruh di dalamnya. Nah, ketika tidak ada ruhnya maka dia mati. Nah, itu dampaknya. Tapi hakikat ruhnya kita tidak tahu. Wa qarraba hadza bu'da syaqqati baina at-tanakkuri lil adyan wal imani biha misdaqan liqaulihi ta'ala. Dan telah mendekatkan jauhnya asyaqqah, dua sisi, baina tanakkur, antara ingkar terhadap adyan dengan agama, wal iman biha, dan iman kepada agama, misdaqan liqaulihi ta'ala, membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan perlihatkan ayat-ayat kami fil afaq, di ufuk-ufuk dan pada diri mereka, yaitu diri manusia. Nah, ini ruh ya, hatta yatabayyana lahum, sehingga menjadi jelas bagi mereka bahwasanya annahu al-Qur'an haq. Nah, kenapa membahas ini musannif? Karena wahyu itu hal yang gaib. Nah, jadi beliau membuka bahwasanya ada juga hal yang gaib, namanya ruh, itu telah diimani, diyakini oleh ilmu modern sekarang. Baik. Nah, kemudian kita loncat, ini muqaddimah, nanti bisa baca buku terjemah dari Mabahithu Ulumul Quran, ada terjemahnya. Dan saya akan membahas bagaimana di awal pertemuan ada hal-hal yang penting. Baik. Kemudian kita lewatkan satu paragraf kedua, kemudian paragraf selanjutnya. Oke. Walaysa biba'idin, dan tidak mustahil, 'ala Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala. Nah, di situ ada ya. Ayyakhtaru min ibadihi, memilih dari hamba-hambanya, nufusan, jiwa-jiwa, laha min naqail jauhar, yang memiliki kebersihan, wasalamatil fitrah, dan fitrahnya masih selamat murni, ma ya'iduha lil faydil ilahi, yang menjadikan manusia itu siap lil faydil ilahi, untuk menerima anugerah atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wal wahyi samawi, dan juga wahyu dari langit, wal ittisal bil malail a'la, dan bersambung dengan alam a'la, alam langit, liyulqa, supaya dikirim, ilaiha, kepadanya, birisalatihi, dengan risalah, dengan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala, allati tasuddu, yang memenuhi hajatal bashar, kebutuhan manusia, fi ruqiyyi wijdanihi, pada tingginya wijdan, perasaannya, wasumuwi akhlaqihi, sehingga akhlaknya menjadi tinggi, wastiqamati nizamihi, dan juga sistemnya baik dalam kehidupan dan yang lainnya itu menjadi lurus, wa haulaihum rusuluhu, wa haulaihum rusuluhu anbiya'uhu, dan mereka adalah rasul-rasulnya dan nabi-nabinya. Jadi setelah berbicara tentang ruh, beliau juga berbicara tentang adanya jiwa manusia yang memiliki kemurnian yang mungkin untuk tersambung dengan alam langit. Jadi ruh itu gaib, wahyu gaib, kata beliau mungkin tersambung. Wala gharabata, dan tidak aneh, ayyakuna hadzal ittisal, adanya sambungan, bil wahyi samawi, dengan wahyu dari langit. Nah, jadi rohnya itu murni, maka memungkinkan untuk tersambung dengan langit. Baik. Kemudian di paragraf selanjutnya 1, 2, 3, wa asbahar rajulani, dan dua laki-laki saat ini
mungkin yatakhatabani fil hatif, itu mungkin untuk saling berbicara dengan handphone. Ahaduhuma fi aqsal masyriqi, salah satunya di ujung timur, wal akharu fi aqsal maghribi, dan yang lainnya itu di ujung barat. Waqad yatara'ayani ma'a hadza at-takhatub, dan bisa juga untuk saling melihat. Nah, sekarang ada aplikasi ya, bisa video. Nah, ini maksud dari pemaparan beliau. Wala yasma'ul jalisuna bijanibihima, dan orang-orang yang di sampingnya nggak bisa ngedengar. Ini maksudnya misalnya yang lagi video call itu pakai headset. Tidak mendengar apa syai'an, sesuatu apapun, siwa azirin, kecuali suara azir, kadawin nahli, seperti suaranya lebah. Alladzi fi sifatil wahyi, yang itu seperti sifatnya wahyu. Nah, jadi nanti ada hadis yang menerangkan bahwasanya ketika wahyu turun, maka orang yang di samping Nabi Muhammad SAW mendengar ada suara seperti suara dari nahl atau lebah. Nah, artinya maksudnya apa? Memberikan pendekatan bahwasanya wahyu itu mungkin secara akal. Contohnya apa? Sekarang ada orang yang bisa saling berbicara dengan handphone dan yang lainnya tidak mendengar. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersambung dengan malaikat Jibril, orang yang di sekitarnya tidak mendengar. Baik, untuk mempersingkat karena ini muqaddimah, sebenarnya apabila kita belajar hukum akal itu ada 3. Satu wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz. Nah, para ulama melihat kepada semua yang ada itu ada 2. Satu, wajib ada, yaitu Nabi Muhammad, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, mungkin ada dan mungkin tidak ada, yaitu selain Allah Azza wa Jalla. Allah wajib ada karena alam semesta ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ya, alam semesta tadinya ada, kemudian menjadi tidak ada. Nah, tadinya ada menjadi tidak ada, maka butuh zat yang memindahkan yang tadinya nggak ada menjadi ada. Seperti timbangan, ini ada nggak ada, menjadi ada. Dia harus ada yang menggerakkan. Siapa? Ya zat yang ada tanpa didahului tidak ada, itu Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah itu wajib ada, nggak mungkin dan tidak pernah ada atau terlewat pada Allah Azza wa Jalla ketidakadaan. Allah adalah zat yang ada tanpa didahului ketidakadaan. Yang bisa ada dan bisa tidak ada makhluk. Yang ada dan tidak ada bisa ada makhluk. Termasuk wahyu, lafaz Al-Quran, ya, itu makhluk. Dan itu masuk ke dalam hal yang mungkin. Nah, jadi mungkin dong Allah Azza wa Jalla mengirimkan lafaz yang bisa dibaca dan bisa didengar, yaitu Al-Quran yang tertulis di antara 2 daffai Alkitab, yaitu 2 sampul kitab, yaitu Al-Mushaf. Nah, jadi sampainya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berarti sesuatu yang mungkin. Nah, itu kalau belajar ilmu akal. Baik. Selanjutnya makna al-wahyi, masuk ke sebab selanjutnya. Baik. Yuqalu, nah, apa arti dari wahyu? Makna al-wahyu. Makna al-wahyi yuqalu wahaitu ilaihi wa awhaitu. Jadi kata wahyu itu masdar. Nah, fi'ilnya apa? Wahaitu ilaihi wa awhaitu. Artinya apa? Idza kallamtahu bima tukhfihi an ghairihi. Itu apabila kamu berbicara dengannya bima, dengan apa-apa, tukhfihi, yang engkau menyembunyikannya, itu kembalinya hanya ke ma, an ghairihi, dari yang lainnya kembali kepada kalam tahu. Nah, jadi apabila seseorang mengatakan wahaitu ilaihi, artinya engkau sedang berbicara dengannya, di mana pembicaraan itu engkau sembunyikan dari yang lain. Nah, jadi wahyu seperti itu ya secara bahasa. Wal wahyu juga artinya al-isyarah as-sari'ah, yaitu isyarat yang cepat. Wadzalika yakunu bil kalami ala sabili ramzi wa ta'rid. Dan bisa juga dengan kalam, dengan jalan, caranya dengan simbol, wa ta'rid, atau pemaparan. Jadi wahyu itu secara bahasa bisa dengan simbol, misalnya gerakan, ya.
atau ta'rid atau pemaparan seperti yang saya sampaikan. Wa qad yakunu bi sautin mujarrad, dan terkadang bisa dengan suara saja, wa bi isyaratin bi ba'dil jawarih, dan juga bisa dengan isyarat saja dengan sebagian badan. Wal wahyu masdarun, wahyu itu adalah masdar. Wa maddatul kalimah tadullu ala ma'nayaini asliyaini, dan bentuk kalimat ini menunjukkan antara dua makna. Huma, yaitu yang pertama al-khafa'u, tersembunyi, was-sur'ah, dan cepat. Walidza qila fi ma'nahu, karenanya diterangkan maknanya. Nah, ini adalah pengertian wahyu secara istilah ulum Al-Qur'an. Al-i'lamul khafiyyus sari'u al-khas biman yuwajjahu ilaihi bihaitsu yakhfa 'ala ghairihi. Al-i'lamu, pemberitahuan, al-khafi, yang tersembunyi, as-sari, yang cepat, al-khas, yang khusus, biman yuwajjahu ilaihi, kepada orang yang disampaikan kepadanya, bihaitsu, di mana, yakhfa 'ala ghairihi, itu tersembunyi atas yang lainnya. Wa hadza ma'nal masdar, dan ini adalah makna masdar. Wa yutlaq wa yuradu bihi al-muhi, ay bi ma'nis muha, dan terkadang juga dimaksud dari wahyu ini adalah muha, yang diwahyukan. Ay bi makna ismil maf'ul, atau dengan makna ismil maf'ul. Wal wahyu bi makna lughawi, dan wahyu dengan makna bahasa. Nah, ini makna bahasa lagi. Ada 5. Yang pertama ilham al-fitril insan, yaitu ilham yang fitrah kepada manusia. Kal wahyi ila ummi Musa, sebagaimana wahyu kepada ummi Musa. Nah, ini di sini wa awhayna ila ummi Musa an ardhi'ih, dan kami wahyukan. Nah, di sini maksudnya diilhamkan. Ya, bukan wahyu sebagaimana wahyu yang tadi dibahas. Baik. Atau bukan wahyu untuk rasul, maaf, bukan wahyu untuk rasul, tapi di sini wahyu kepada manusia. Ila ummi Musa an ardi, kepada ibu Musa untuk memberikan air susu kepadanya. Kemudian juga al-ilham al-gharizi lil hayawan, yaitu ilham biologis kepada hewan. Nah, kalau wahyi ilan nahli, sebagaimana wahyu kepada nahl atau lebah. Wa waha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Nah, jadi diperintahkan kepada nahl atau lebah untuk ngambil dari jibal, dari gunung, buyut, yaitu rumah-rumah, wa minasyajar, dan juga dari pohon-pohonan. Taib. Jadi anittakhid suruh ngambil dari jibal, gunung, buyutan, rumah-rumah. Taib. Wal isyarah as-sari'ah, wa juga bisa dimakna isyarah syari'ah ala sabil ramzi wal iha ka ihai Zakaria fi ma hakahu al-Qur'an, yaitu isyarat dengan cepat, ala sabil ramz, dengan isyarat, wal iha, dan juga saran, sebagaimana sarannya Zakaria sebagian dalam Al-Qur'an. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab, maka keluar atas kaumnya dari mihrab, fa waha ilaihim, maka menganjurkan kepada kaumnya ansabbihu, supaya bertasbih. Nah, ini isyarah syariah. Kemudian juga kata wahyu secara bahasa itu maknanya waswasatus syaitan wa tazyinuhu, adalah bisikan syaitan dan hiasan, bagaimana syaitan menghiasi asyar, yang buruk, fi nafsil insan, pada diri manusia. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Yuhi di sini artinya apa? Bisikan syaitan. Nah, jadi kalau ada kata wahyu dalam Al-Qur'an, tidak mesti itu artinya apa? Wahyu. Yang kita pahami biasanya yaitu adalah pesan dari malaikat, dari Allah melalui malaikat kepada para nabi-nabinya. Yang kelima, wa ma yulkihillahu ila malaikatihi min amrin liyaf'aluhu. Nah, ini apa yang disampaikan kepada malaikat oleh Allah Azza wa Jalla dari perkara supaya dikerjakan oleh mereka. Idzu wahi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu.
Oke, maaf. Wa may yulqihi Allahu ila malaikatihi, dan apa-apa yang Allah sampaikan kepada malaikatnya, min amrin, kepada dari perkara, liyaf'aluhu, untuk mengerjakannya. Oh ya, betul tadi ya. Jadi ini kepada malaikat. Idh yuwahi, ketika mewahyukan, rabbuka, Tuhanmu, ilal malaikati, kepada malaikat, anni ma'akum, bahwasannya saya bersama kamu sekalian, fathabbitul ladzina amanu, maka kuatkanlah orang-orang yang beriman. Wa wahyullahi ila anbiya'ihi qad arrafuhu syar'an bi annahu. Nah, ini adalah pengertian tentang wahyu dalam ulum Al-Qur'an. Nah, yang tadi maaf, yang al-wahyu al-masdar itu pengertian masih bahasa. Pengertian masih bahasa. Nah, ini yang lebih ke syar'i dan ulum Al-Qur'an. Apa wahyu kepada nabi-nabinya? Kalamullah Ta'ala adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-munazzal, yang diturunkan ala nabiyyin min anbiya'i, atas nabi dari nabi-nabinya, wa huwa ta'rifun lahu, dan dia adalah pengertian baginya, bima'na ismin lil maf'ul ay al-muha, dengan makna ismul maf'ul ay al-muha, artinya yang diwahyukan. Baik. Nah, ini semoga bisa difahami tentang pengertian wahyu. Nah, setelahnya bisa dibaca, itu pelengkap ya, lengkap. Jadi yang wahyu dari Allah kepada nabinya ini adalah pengertian tentang wahyu yang biasa difahami secara mutlak ya. Biasanya kalau orang ngomong wahyu, ya sudah, adalah yang dimaksud adalah wahyu Allah kepada nabi-nabinya. Nah, kecuali apabila misalnya kata wahyu tersebut dijelaskan setelahnya untuk syaitan, atau untuk malaikat, atau untuk hewan, atau untuk manusia, sebagaimana tadi telah dijelaskan. Baik, selanjutnya, nah, kita sudah mulai belajar tentang wahyu dari Allah Azza wa Jalla kepada malaikat. Wahyu dari Allah Azza wa Jalla kepada malaikat. Kaifiyatu wahyillahi ila malaikatihi, bagaimana wahyu Allah kepada malaikatnya. Yang pertama, angka 1 itu boleh dibuletin. Ja'a fil Qur'anil Karim yanussu ala kalamillahi li malaikatihi. Telah datang di Al-Qur'an apa yang menjelaskan atas kalam Allah kepada malaikatnya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ketika berkata Tuhanmu kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di bumi itu khalifah, yaitu khalifah. Wa ala ihaihi ilaihim, dan juga atas wahyunya kepada mereka, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu, sebagaimana tadi dibahas. Wa ala qiyamihim bitadbiri syu'unil kaun hasba amrihi, dan juga untuk memerintahkan malaikat untuk menjalankan tadbiri syu'unil kaun, itu mengatur perkara al-kaun, alam, hasba amrihi, bergantung perintahnya. Misalnya fal muqassimati amra, fal mudabbirati, nah, dan seterusnya, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta ila akhirih. Wa yu'ayyidu hadza ma ja'a fil hadits 'anil Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah wahyu Allah kepada malaikat, dijelaskan dalam hadis, idza aradallahu ta'ala ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk memberikan wahyu bil amr, terhadap perkara, takallama, maka berbicara dengan wahyu. Akhadhatis samawati minhu rajfatan, maka bergetarlah langit. Aw qala ra'datan syadidatan khaufan min Allah, karena takut pada Allah Azza wa Jalla. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu wa kharru lillahi sajida. Apabila mendengar itu, maka penduduk langit maka tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril, maka yang pertama, fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibrila, maka siapa yang pertama mengangkat kepalanya adalah Jibril. Fayukallimuhu Allahu min wahyi bima arada, maka Allah berkalam kepada Jibril dari wahyunya sesuai yang ia inginkan. Tsumma yamurru Jibrilu 'alal malaikat, kemudian Jibril jalan
melewati para malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap lewat ke satu langit, maka bertanya kepadanya malaikat yang tinggal di langit tersebut. Madza qala rabbuna ya Jibril? Apa yang dikatakan Rabb kami wahai Jibril? Fayaqulu Jibril qala al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir. Maka Jibril berkata adalah yang hak wa huwa al-'ali al-kabir. Fayaqulu kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka mereka berkata sebagaimana yang dikatakan Jibril. Fayantah Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allah taala. Maka Jibril itu menyampaikan wahyu kepada orang yang Allah inginkan menyampaikan wahyu tersebut kepadanya. Baik. Nah, ini adalah yang pertama. Baik. Nomor yang kedua, wa thabata anna al-Qur'ana al-Karim kataba fil Lauhil Mahfuz liqaulihi ta'ala. Dan ada juga bahwasanya Quran Karim itu ditulis atau kutiba fil Lauhil Mahfuz, di Lauh Mahfuz. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Al-Quran itu di Lauh Mahfuz. Kama thabata inzaluhu jumlatan ila Baitil Izzah. Sebagaimana ada kabar tentang turunnya secara utuh ke Baitul Izzah pada rumah Al-Izzah minas sama, di langit dunia, fi Lailatul Qadr min syahr Ramadan, pada Lailatul Qadr syahrul Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Jadi di Al-Qur'an diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kemudian inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam yang berkah. Kemudian dijelaskan malam itu di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Baik. Nah, ini adalah dua poin tentang yang pertama, Allah berbicara kepada malaikat Jibril. Kemudian hadis juga nomor 2 menjelaskan bahwasannya Al-Quran itu tertulis di Lauh Mahfuz. Nah, kita lewati paragrafnya karena paragraf kedua itu adalah hadis Nabi, itu penguat, silahkan dibaca. Walidzalik, karenanya zahabal ulama, berpendapat para ulama, fi kaifiyati wahyillahi ila Jibril bil Quran, bagaimana wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril bil Quran, dengan Al-Quran. Ilal madzahib al-atiyah, kepada mazhab berikut. Nah, jadi mazhab yang nanti akan disebutkan itu berdasarkan tadi di surat Al-Baqarah Allah berfirman kepada malaikat contohnya, dan juga hadis tadi bahwasannya apabila Allah ingin menyampaikan wahyu langit bergetar. Poin yang kedua bahwasannya Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran itu ada di Lauh Mahfuz. Kemudian juga Al-Quran itu diturunkan ke Baitil Izzah, artinya di langit bumi itu ada Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Terus kemudian Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Dari data tersebut maka para ulama berpendapat. Yang pertama, anna Jibril talaqqafahu sama'an minallahi bilafzil makhsus, bahwasannya Jibril itu mengambilnya dengan mendengar dari Allah Azza wa Jal dengan lafaz yang khusus, itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang kedua, anna Jibril hafizahu minal Lauhil Mahfuz, bahwasanya Jibril ngambil Al-Quran dari Lauh Mahfuz. Yang ketiga, anna Jibril ulqiya ilaihi al-ma'na wal alfaz li Jibril aw li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwasanya malaikat Jibril itu maknanya disampaikan kepadanya, adapun lafaznya dari Jibril atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini tentu salah. Wa ra'yul awwalu waswab, dan pendapat yang pertama adalah yang benar, itu malaikat Jibril itu mengambilnya dari Allah Azza wa Jalla secara langsung. Masya Allah. Jadi Al-Quran itu diambil oleh malaikat Jibril langsung dari Allah Azza wa Jalla. Nah, terus gimana kalam Allah, wahyu Allah yang ada di Lauh Mahfuz? Ya, semua yang akan diciptakan oleh Allah itu ada di Lauh Mahfuz, baik Al-Quran maupun bukan Al-Quran. Terus kemudian bagaimana
tadi di hadis bahwasanya Al-Qur'an itu turun ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah nah diturunkan ke Baitul Izzah di bulan Ramadan. Bagaimana menggabungkannya? Baik. Nah, adapun malaikat Jibril ngambilnya dari Allah Azza wa Jalla, dan Al-Qur'an menjadi sangat kuat karena tertulis di Lauh Mahfuz, tertulis di Baitul Izzah, dan malaikat Jibril ngambil dari Allah Azza wa Jalla. Jadi Al-Qur'an itu otentik atau benar-benar terjamin keasliannya ya, karena yang menyimpan lafaz Quran itu bukan hanya malaikat Jibril, tapi di Lauh Mahfuz juga, tapi di Baitul Izzah juga, seperti itu ya. Wa nisbatul Quran ila Allah fi aktsarin min ayah, dan juga nisbah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an kalamullah, maka malaikat Jibril ngambilnya dari Allah Azza wa Jalla. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim, dan sesungguhnya engkau ditalqin Al-Qur'an dari sisi Al-Hakim, Allah yang maha bijak dan maha mengetahui. Kemudian wa in ahadum minal musyrikin istajaraka, dan apabila ada salah satu seorang musyrik meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah mereka, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mendengar kalam Allah. Kalam Allah berarti wahyu Allah dari Allah. Malaikat Jibril ngambil wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian loncat ke paragraf selanjutnya, wa ammar ra'yu tsani, mengomentari pendapat yang kedua tadi bahwasannya malaikat Jibril menghafalnya dari Lauh Mahfuz. Fala i'tibara lahu, maka tidak dianggap, idz anna thubutal Qur'an, bahwasannya adanya Al-Qur'an fil Lauh Mahfuz, di Lauh Mahfuz, ka thubuti sairil maghibat, sebagaimana adanya semua yang gaib. Allati la yakhrujul Qur'an, di mana Al-Qur'an tidak keluar, an ayyakuna min jumlatiha, itu tidak keluar dari bahwasannya ia adalah bagian dari hal-hal yang gaib tersebut. Seperti tadi yang saya sampaikan. Warra'yu tsani, dan pendapat yang ketiga, yang bahwasannya malaikat Jibril diberikan kepadanya makna, ada lafaznya dari Jibril atau dari Nabi Muhammad SAW, ansabu bisunnah, lebih cocok kepada sunnah, li'annaha wahyun minallah wahya ila Jibril, karena dia adalah wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'abbar anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'ibarati, maka Nabi Muhammad mengungkapkan dengan ibaratnya, dengan kata-katanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah Nabi Muhammad itu berkata dari hawa nafsunya. Baik. Dan itu selanjutnya bisa dibaca karena sebenarnya sudah dibahas kemarin ya, tentang kekhususan Al-Qur'an dan juga perbedaan antara Al-Qur'an dan hadis qudsi dan hadis an-nabawi. Kemarin sudah dibahas begitu jelas. Kemudian setelah wahyu dari Allah Azza wa Jalla kepada malaikat Jibril, sekarang bagaimana sampainya wahyu dari Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya. Baik, kepada Rasulnya. Baik. Yuhillahu ila rusulihi biwasitatin wa bighairi wasitah. Jadi Allah mewahyukan kepada rasul-rasulnya terkadang dengan perantara dan terkadang tanpa perantara. Fal awwalu, yang pertama, biwasitatin, yaitu dengan perantara. Perantara siapa? Biwasitati Jibrila malakil wahyi wa sayati bayanuhu, dengan perantara malaikat Jibril, malaikat yang menghantar wahyu, dan akan datang ke penjelasannya. Jadi yang tadi dari Allah ke malaikat Jibril, dan nanti dari malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watsani, yang kedua, wa huwa alladzi la wasitata fihi, yang tidak ada perantara di dalamnya, seperti tentang wahyu salat. Nah, salat kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil Allah Azza wa Jalla ke Sidratil Muntaha. Maka salat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada
umat Nabi langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang yang tanpa perantara. Yang pertama, minhu ar-ru'ya as-salihatu fil manam, itu adalah mimpi yang baik, yang benar di tidur. Nah, itu wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara Jibril. Fana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, awwalu ma budi'a bihi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah. Yang pertama yang dimulai dengan Nabi Muhammad SAW adalah mimpi yang baik, yang benar di tidur. Fakana la yara ru'yan, tidaklah ia melihat mimpi illa ja'at, kecuali datang mithla falaqis subhi, seperti cahaya subuh. Nah, jadi baik, nanti dijelaskan. Wa kana dzalika tahyi'atun li Rasulillah wa kana dzalika tahyi'atan, dan yang demikian itu adalah persiapan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yanzilu alaihi wahyu yaqdhatan, sehingga turun wahyu secara sadar. Nah, jadi Nabi Muhammad pertama mimpi supaya siap, habis itu datang wahyu secara dalam keadaan sadar. Walaysa fil Qur'ani syai'un min hadzal naw'i li'annahu nazala jami'uhu yaqdhatan, dan tidak ada dalam Quran satu pun yang terdiri dari macam ini, yaitu yang datang kepada Nabi ketika Nabi tidur. Di annahu nazala jami'uhu, karena semuanya turun ke semuanya yaqdhatan, dengan saat Nabi Muhammad SAW sadar. Khilafan liman idda'a, berbeda dengan siapa yang menganggap nuzula suratil kautsar, turun surat kautsar, manaman, ketika lagi tidur, lil haditsil warid, karena hadis yang ada fiha padanya. Okay. Fa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhhurina, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari di antara kami, fil masjid, di masjid, id afa ilfa'atan, maka tertidur ringan. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya, mubtasiman, dengan tersenyum. Faqultu, maka aku berkata-kata, Anas, ma adhakaka, yang apa yang membuat engkau tertawa ya Rasulullah? Faqala, maka telah datang, nazalat alayya anifan, baru saja turun atasku, anifan, baru saja surah. Faqara bismillahirrahmanirrahim, maka beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Nah, pendapat beliau apa di sini musannif, bahwasannya nggak ada wahyu yang turun ketika Nabi Muhammad SAW lagi tidur. Nah, gimana dengan hadis ini? Menurut beliau, fala'allal ighfa'atu hadhihi, nah, kemungkinan besar ighfa'ah atau tidur yang ringan ini, hiya al-hala, ini adalah keadaan allati kanat ta'tarihi, yang menimpa Nabi indal wahyi, sebelum turun wahyu. Nah, seperti itu sebagaimana pendapat Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan, di mana beliau juga menukil dari Ar-Rafi'i dari kitab Amali. Baik. Nah, artinya apa? Hadis ini difahami oleh As-Suyuti dan juga musannif atau penulis, Nabi Muhammad ngantuk sebentar sebelum turun wahyu, terus kemudian turun wahyu. Nah, dari situ beliau berbicara. Nah, seperti itu ya. Wa mimma yadullu ala anna ru'ya as-salihata lil anbiya fil manami wahyun, dan apa-apa yang menunjukkan bahwasannya mimpi yang benar bagi nabi adalah ketika tidur adalah wahyu, yajibu ittiba'uhu, yang wajib mengikutinya. Maja fi kisah Ibrahim, apa-apa yang ada dalam kisah Nabi Ibrahim, min ru'ya dzabhihi, dari mimpi menyembelihnya ia, liwaladihi, kepada anaknya Ismail. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, maka kami beri kabar gembira ghulam halim, yaitu anak yang lembut. Nah, ini adalah Nabi Ismail. Saya akan bacakan ayatnya, maka karena waktu sempit nanti bisa dilihat terjemahnya di surah As-Saffat. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أن يذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم
'azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin wa basyarna bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Wa lam takun hadhihi ar-ru'ya wahyan yajibu ittiba'uhu walau lam takun, sekiranya mimpi ini bukan wahyu, yajibu ittiba'uhu, yang wajib diikuti, lama aqdama, maka tidak akan aqdama Ibrahim akan maju alaihi salam atas keselamatan ada dzabhi waladihi, untuk menyembelih anaknya. Nah, disembelih enggak anaknya akhirnya? Enggak. Nah, karenanya laula an manallahu alaihi bil fida, maka akan tersembelih anaknya laula, sekiranya tidak an manallahu, Allah memberikan kepadanya al fida, hewan tebusan. Baik. Jadi wahyu untuk Nabi apa? Ada enggak? Ada. Harus diikuti oleh Nabi tersebut? Harus. Wa ru'ya as-salihah laysat khassah bir rasul, dan mimpi yang baik, yang benar itu bukan khusus untuk Rasul. Fahiya baqiyatun, maka dia akan tetap ada lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Wa illam takun wahyan, sekalipun bukan wahyu. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in qata'al wahyu wa baqiyat al-mubasysyirat ru'yal mu'min. Wahyu telah terputus dan masih tersisa hal-hal yang memberikan kabar gembira, yaitu ru'yal mukmin, yaitu mimpi orang yang mukmin. Nah, jadi sekarang masih ada mimpi yang benar dari seorang yang mukmin, yang salih. Wa ru'ya as-salihatu fil manami lil anbiya hiya al-qismul awwal, dan mimpi yang benar dari tidur adalah bagian yang pertama min aqsamit taklim ilahi, dari kalam Allah azza wa jalla al-madhkur dalam firman Allah Ta'ala, ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan, tidaklah seorang manusia itu berkalam dengan Allah kecuali wahyu. Wahyu di sini apa? Mimpi. Au min wara'i hijabin, atau di belakang hijab. Nah, ini bagian yang kedua, nanti dibahas dari wahyu yang sampai kepada Nabi tanpa perantara. Au yursila rasul, atau mengirim rasul-rasul, fayuhi, maka mewahyukan biiznihi, dengan rasulnya siapa? Malaikat Jibril, maka memberikan wahyu biizni, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ma yasha, yang Allah kehendaki. Innahu aliyyun hakim, sesungguhnya ia maha agung lagi maha bijak. Nah, sekarang yang kedua dari jenis yang tanpa perantara. Wa minhu al-kalam al-ilahi min wara'i hijabin biduni wasitatin yaqdhatan. Yang kedua yang tanpa perantara adalah kalam Allah min wara'i hijab, di belakang hijab, biduni wasitah, tanpa perantara, yaqdhatan, secara sadar. Wa huwa thabitun li Musa alaihi salam, telah terjadi pada Nabi Musa alaihi salam. Walamma jaa Musa limiqatina, dan ketika Musa datang kepada pertemuan kami, wa kallamahu rabbuhu, dan bercakap kepadanya Tuhannya, qala rabbi arini, ya Allah, lihatkanlah kepadaku, anzur ilaik, aku melihat engkau. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkalam kepada Musa dengan benar-benar berkalam. Kama thabata fit takallum 'ala al-asah, sebagaimana telah ada khabar takallum, kalamnya Allah Azza wa Jal 'ala al-asah, menurut pendapat yang paling benar, di Rasulina, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Isra wal Mi'raj. Dan ini juga pernah terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha an-naw'u wal qismu tsani al-madhkur, dan ini adalah jenis yang kedua yang tersebutkan dari ayat au min wara'i hijab. Tadi kan dibacakan maka nabi basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan, au min wara'i hijab. Nah, ini yang kedua. Au yursil rasulan. Nah, ini yang masuk jenis yang ia dengan wasithah atau perantara. Baik. Nah, tinggal satu lembar lagi insyaallah. Kaifiyatu wahyil malaki ila rasul, bagaimana atau bentuk wahyu dari malaikat kepada rasul, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyullah ila anbiya'ihi imma ayyakuna bi ghairi wasithah, wahyu Allah kepada nabi-nabinya bisa tanpa perantara. Wa huwa ma dzakarnahu anifan, itu apa yang telah kami sebutkan baru saja. Wa kana minhu ru'ya as-salihatu fil manam, dan di antaranya adalah
mimpi yang baik di tidur. Wal kalamul ilahi, yang kedua kalam ilahi min wara'i hijab, yaqdatan itu kalam Allah dari belakang hijab secara sadar. Wa imma ayyakuna biwasithah. Nah, ini yang kedua. Yang pertama tadi bi ghairi wasithah, sekarang biwasithah. Biwasithati man, dengan perantara siapa? Biwasithati malakil wahyu, malakil wahyi, malaikat wahyu. Wa huwa alladhi yu'nina, dan ini adalah yang kita bahas fi hadzal maudhu', pada pembahasan ini, li'anna al-Qur'an al-Karim nazala bihi, turun melaluinya. Wala takhlu kaifiyatu wahyil maliki ila rasul min ihda halatain. Nah, Masya Allah. Nah, jadi kita tadi sudah belajar yang tanpa perantara ada dua. Sekarang yang dengan perantara ada dua. Perantara malaikat, nah itu ada dua. Yang al-halatul ula, yang pertama, wahya asyaddu 'ala rasul, itu yang lebih berat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyatiyahu mithla salsalatil jaras, seperti apa? Deringan atau suara, ya, suara jaros, suara lonceng ya kalau dipukul teng gitu ya. Wassaut al-qawi, dan suara yang keras, yusiru awamilal intibahi, yang menghidupkan intibah perhatian. Fatahayya an-nafsu, maka bersiap, menjadi siap an-nafsu, jiwa, bikulli quwaha, dengan segala kekuatan, liqabuli athari, untuk menerima dampaknya. Fa idza nazala al-wahyu bi hadhihi surah, apabila turun wahyu dengan bentuk ini, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazala alaihi wa huwa mustajmi'ul quwa al-idrakiyati litalaqqihi wa hifdhihi wa fahmi, maka Nabi Muhammad mengumpulkan segala kekuatan idraknya, litalaqqihi, untuk mengambilnya, wa hifdhihi, dan menghafalnya, wa fahmi, dan juga memahaminya. Wa qad yakun hadha as-saut khafifu ajnihatil malaikah, dan terkadang waqad yakunu artinya apa? Terkadang. Ya, kalau baca kitab waqad yakunu, terkadang. Dan kadang suara ini khafifu ajnihatil malaikah al-musyar ilaihi fil hadits, yaitu suara yang ringan, yang lembut dari suara ajnihah itu, sayap-sayap yang malaikat, al-musyar, yang diisyaratkan pada hadis, idza qadallahu bi amrin, apabila Allah menetapkan perkara, fis sama'i, di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka malaikat itu memukul apa? Sayapnya. Khud'anan, karena tunduk, di qaulihi, karena firman Allah Subhanahu wa taala, kasilsilah ala safwan, seperti rantai kalau ditaruh di safwan, itu batu yang licin, jadi bunyi ini enggak gitu ya. Bisa kadang gitu, bisa seperti jaros. Wa qad yakunu sautul malik nafsihi, dan terkadang suara malaikat, wa qad yakunu sautul malaki nafsihi, dan terkadang adalah suara apa? Wa qad yakunu huwa sautal maliki, suara malaikat nafsihi, malaikat nafs, dirinya, fi awwali sama'i rasul lahu, pada awal pendengaran Nabi Muhammad SAW padanya. Nah, jadi di sini yang keadaan pertama yang tanpa wasithah itu mithla salsalah al-jaras, seperti deringan apa? Lonceng. Terus kemudian terkadang as-saut khafif ajnihatil malaikah, yaitu suara yang lebih lembut, seperti suara rantai yang kalau dijatuhkan di mana? Tadi safwan, batu yang licin. Yang ketiga bisa jadi suara malaikat langsung. Nah, seperti itu. Ini hal yang gaib ya, bisa nggak diteliti? Bisa, karena nggak bisa. Ya. Wal hala atsaniyah, dan keadaan yang kedua, ayyatamatsala lahul malak rajulan wa ya'tihi fi suratin bashar, yaitu malaikat menyerupai laki-laki dan datang kepada Nabi dengan bentuk manusia. Wa hadhil halatu akhaffu min sabiqatiha, dan ini lebih ringan dari yang lainnya. Haitsu yakunu tanasub bainal mutakallimi was sami, karena ada apa? Kesamaan antara
yang berbicara dan juga yang mendengar. Jadi malaikat menjadi manusia, Nabi Muhammad manusia, jadi lebih ringan. Wa ya'nasu rasulan nubuwati 'inda sama'ihi min rasulil wahyi, min rasul al-wahyi, wa yatma'innu ilaihi itmi'nanal insani li akhihi al-insan, dan membuat tenang Rasul an-nubuwah yaitu Nabi Muhammad ketika mendengarnya dari Rasul wahyi yaitu malaikat Jibril, dan menjadi tenang kepadanya sebagaimana tenangnya manusia li akhihi kepada saudaranya yang manusia. Wal hay'atul lati yadhharu fiha Jibril bi surati rajulin la yatahattamu fiha ay yatajarrada min rauhaniyatihi wa la ya'ni anna dhatahu inqalabat rajulan, dan bentuk yang muncul dari Jibril yaitu bentuk laki-laki, bukan maknanya la yatahattamu fi ayatajarrada min rauhaniyati, yaitu bukan berarti melepaskan sifat keruhiannya dari malaikat Jibril, dan bukan berarti malaikat Jibril benar-benar menjadi laki-laki. Bal muradu annahu yadhharu bitilka surah al-basyariyah unsan lirrasul al-basyari, akan tetapi maksudnya menampakkan diri dengan bentuk manusia agar mudah diterima oleh nabi yang dia adalah manusia. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bukan malaikat Jibril jadi manusia, benar enggak, membentuk dirinya seperti manusia. Baik. Nah, kita loncat karena waktunya sudah mau habis. Wakillatal halataini, ke paragraf selanjutnya. Kedua hal tersebut mazkurun disebutkan fima rawa Aisyah, fima ruya, pada apa yang diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anna al-Haritha ibn Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harith ibn Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Rasul menjawab, ahyanan ya'tini mithlu salsalatil jaros. Yang pertama, wahyu itu kadang-kadang datang kepadaku seperti bunyi lonceng. Wa huwa ashadduhu alayya, dan itu paling berat atasku. Fayafsimu anni wa qad wa'aitu anhu maqal. Dan ketika sudah selesai bunyinya, maka aku mengetahui apa yang dikatakan oleh Jibril. Jadi selesai, sudah paham. Sama aja misalnya kalau saya, ini permisalan, walillahil matalul a'la. Saya misalnya ngirim suara ke ustazah ya misalnya. Terus kemudian tiba-tiba nyampe di setel ada kan. Nah, ketika saya kirim, padahal dia udah dikirim kodenya dulu ke mana? Ke stasiun penangkap sinyal, terus dikirim lagi ke penangkap sinyal yang jauh, bisa dikirim ke HP ustazah. Apakah itu suara bunyi? Enggak. Nah, begitupun wahyu bisa seperti itu. Baik. Wahyan yatamatsalu li, dan terkadang tampak kepadaku, menampakkan diri kepadaku, menyerupai Jibril rajulan, laki-laki, fayukallimuni, maka berbicara kepadaku, fa'iyya ma yaqul, maka aku faham apa yang ia katakan. Warwat Aisyah radhiyallahu anha, maka yusibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syiddatin, dari kesulitan ketika menerima wahyu. Faqalat wa laqad ra'aitu, dan aku telah melihat, yanzilu alaihi wahyi, turun kepadanya wahyu, fil yaumi syadidil bard, pada hari yang sangat dingin, syadidil barad atau syadidil bard, fayafsimu anhu, maka setelah itu terputus, sudah selesai wahyunya, wa inna jabinahu layatafassada araqan, maka sesungguhnya jabin di sininya ya, sampingnya itu, samping muka beliau yang mulia itu menetes apa? Araq, mana araq? Keringat, padahal lagi dingin. Baik. Wal halatani humal qismu tsani, dan dua hal tersebut adalah bagian yang ketiga, min aqsam, dari bagian-bagian takdim ilahi, kalamnya Allah, al-musyar ilaihi, yang diisyaratkan kepadanya, fil ayah,
pada ayat wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan. Jadi kedua hal, wal halatani, dua hal tadi, yaitu yang salsalah al-jaras sama malaikat menyerupai manusia, huma keduanya al-qismu tsalits, bagian ketiga, min aqsam at-taklimi, dari bagian-bagian kalamnya Allah yang pada ayat illa wahyan aw hijab aw yursila rasula. Ini adalah aw yursila rasula. Amman nafathu fi rawi, adapun tiupan atau dilemparkan fi rawi ay al-qalb, di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad dzukira fi qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang ketiga ini ada hadis. Inna ruhal qudus, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ruh kudus, nafatha fi rawi, meniupkan pada hatiku, annahu, bahwasannya, lan tamuta, tidak akan mati, nafsun, seorang jiwa, hatta tastakmila, sehingga sempurna, rizquha, rezekinya, wa ajaluha, dan juga ajalnya, fattaqullah wa ajmilu fit talab, maka bertakwalah dan berbaik-baiklah dalam meminta. Wal hadits la yadullu annahu halatun mustaqillah. Hadits ini tidak menunjukkan bahwasannya ini adalah bentuk yang menyendiri. Jadi enggak menunjukkan ada bagian baru. Fayuhtamalu, maka dibawa, ayyarji'a, kembali kepada ihdal halataini al-madhkurataini fi hadits Aisyah. Maka dikembalikan kepada salah satu dari dua keadaan yang disebutkan dari hadis Aisyah. Fayatihil malaku fi mithli as-salsalah wa yanfuthu fi raw'ihi. Nah, ini. Maka datang kepadanya Malik seperti salsalah, kemudian ditiupkan kepada hati Nabi Muhammad. Atau wa yatamatsalu lahu rajulan wa yanfuthu fi raw'ihi. Atau malaikat menyerupai laki-laki kemudian meniupkan wahyu kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rubbama, dan bisa jadi, kanat halatun nafthi, keadaan peniupan tersebut, fi ma siwa al-Qur'an, adalah selain dari Al-Qur'an Al-Karim. Adapun selanjutnya bisa dibaca, bisa cari di internet ya, ada terjemah dari kitab Mabahits Ulumul Quran, yaitu Syubah al-Jahidin alil Wahyi, syubhat-syubhat orang yang menentang wahyu. Seperti nomor 1 itu ya, bahwasanya Al-Quran itu dari Nabi Muhammad SAW dibuat-buat oleh diri beliau, terus kemudian ditulis. Kemudian pendapat yang kedua, ada orang yang mengingkari wahyu, bahwasanya karena Nabi Muhammad SAW sangat cerdik, maka beliau bisa menulis Al-Quran. Yang ketiga, mereka menganggap bahwasannya Nabi Muhammad SAW ngambil ilmu Quran itu dari guru, bukan dari Allah. Dan itu dibahas semua di sini. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Silakan yang mau tanyakan. Oke, sebelum itu saya saya singkat. Jadi tadi di pertama dibahas tentang mungkinnya wahyu, karena sebagian orang menganggap wahyu itu mustahil. Oke, tadi sudah kita bahas. Terus kita membahas tentang makna wahyu secara bahasa dan secara syariat. Dan secara bahasa di Al-Quran itu ada 5 jenis, 6 jenis ya. Yang terakhir adalah wahyu Allah kepada nabinya. Terus kita belajar bahwasannya atau bagaimana wahyu Allah kepada malaikat. Oke, wahyu Allah kepada malaikat. Yaitu apa? Wahyu Allah kepada malaikat. Allah menyampaikan langsung kepada malaikat Jibril. Adapun hadis yang mengatakan bahwasannya dan ayat Al-Quran itu diturunkan kepada Baitul Izzah, ke langit dunia, inna anzalnahu fi lailatul qadr atau syahr Ramadan, itu maknanya Allah juga menurunkan ke langit. Dan Allah juga mengatakan kepada Jibril. Jadi tidak ada pertentangan. Nah, ini dulu saya agak bingung memahaminya. Baik. Tapi alhamdulillah. Terus kemudian bagaimana wahyu Allah sekarang kepada Rasul
Rasulnya. Yang pertama dengan perantara malaikat Jibril tadi, ya, dari Allah malaikat Jibril berlaku pada Rasulullah SAW. Yang kedua tanpa perantara. Yang tanpa perantara itu adalah lewat mimpi. Kemudian yang kedua Allah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW di malam Isra dan Mi'raj, ya, itu min wara'i hijab, di belakang hijab. Terus kemudian yang dengan perantara itu melalui malaikat Jibril. Ketika melalui malaikat Jibril, maka yang pertama seperti bunyi lonceng. Yang kedua adalah malaikat Jibril menyerupai manusia kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini dirangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha." Baik, jazakumullah khair, semoga bermanfaat. Insyaallah apabila ada pertanyaan nanti bisa di pertemuan bulanan. Jazakumullah khair, yassarallahu umurakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.